ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ustadz, kita ketahui bahwa orang beriman itu sibuk dengan muhasabah terhadap dirinya sendiri, bukan sibuk mengurusi orang lain. Apakah dengan menasihati orang yang secara jelas melakukan kemaksiatan di depan kita, misalnya berduaan dengan yang bukan mahramnya, boncengan untuk keluar malam, video call, dan lain-lain, termasuk mengurusi urusan orang lain, di mana si akhwat ini adalah saudari kita sendiri, dan mereka bukanlah orang awam dalam perkara ini, karena si ikhwa ataupun akhwat adalah orang yang tahu tentang hukum syariat. Ya, bagaimana caranya? Kalau dia pegang sebagian dalil, dia tinggalkan dalil yang lainnya, nah, itu keliru ya di dalam memahami. Ya memang betul, seorang itu banyak menghisap dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu ayat tentang muhasabah. Memang seorang itu pada perkara-perkara yang terkait dengan dirinya, dia sibukkan dengan dirinya. Kalau dia tidak mampu merubah orang lain, maka yang pertama diselamatkan dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian benahi diri kalian sendiri. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian berada di atas petunjuk. Tapi kalau kita lihat kemungkaran di depan kita, itu ada hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi. Wadhalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemah keimanan. Hanya saja memang di dalam merubah kemungkaran itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau kemungkaran sifatnya umum, itu tidak masuk di ranah kita, bukan wewenang kita untuk merubah, tidak boleh kita merubahnya. Misalnya ada orang yang berbuat kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, menyembah berhala, membuat sesajian, ya tidak boleh kita membakar atau menendangnya atau merubuhkannya. Sebab itu wilayah umum, bukan wewenang kita untuk merubah di situ. Itu wilayahnya pemerintah. Kalau ada hal yang seperti itu, laporkan ke pemerintah. Beri nasihat ke mereka supaya merubah. Kalau tidak dirubah, ya itu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak dibebani pada hal yang bukan wewenang kita, dan juga kita tidak mampu untuk hal itu. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, kalau dia tidak bisa rubah dengan tangannya karena bukan wilayahnya, bukan wewenangnya, maka dia rubah dengan lisannya. Dia nasihati, dia ingatkan. Ya, kalau tidak bisa dinasihati, tidak bisa diingatkan, maka dia ingkari dalam hatinya. Dia ingkari dalam hatinya. Tapi kalau seperti penanya menyebut bahwa itu adiknya, ya, keluarganya, maka hal yang berada di dalam wilayahnya, itu boleh dia merubah sesuai dengan apa yang merupakan wewenangnya di dalam wilayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya.